Dari itu jika jenengan semuanya minta seperti itu, BPJS menurut dana desa saya minta 5%-nya saja kalau bisa. Kalau ada 5%. Terkait dengan sosialisasi ini, pertanyaan dari Kepala Desa Swalo tadi gimana untuk respon? Kalau terkait dengan anggaran, secara nomenklatur untuk kegiatan sampah sebetulnya sudah tersedia ya, nomenklaturnya mau dipakai untuk apa di situ. Tapi yang menjadi permasalahan itu sebetulnya adalah kesadaran masyarakat dan kepala desa pentingnya mengurangi sampah itu sendiri ya. Jadi kegiatan untuk persampahan itu menjadi sesuatu yang mereka dianggap tidak masalah, sehingga anggaran itu ya akhirnya menjadi kecil bahkan tidak ada. Sebetulnya di situ pemerintah sudah menyediakan di situ. Memang tidak ada persentase untuk mengatur berapa, karena itu memberikan ruang dialog masyarakat, berapa untuk kegiatan sampah, air minum, untuk infrastruktur dan lain sebagainya. Saya kira itu. Tadi kan katanya itu hanya teori saja, dengan kalimat itu gimana menurut sampean selaku konsultan? Secara teori memang teori itu ingin membuat sebuah sistem yang lebih baik ya. Teori kan itu mengatur begitu. Kalau tidak ada teori terus masyarakat mau berpatokannya seperti apa, kan itu menjadi pertanyaan kembali. Teori itu memberikan arahan bagaimana cara melaksanakan aturan-aturan itu. Dari beberapa teori yang ada, kalau implementasinya dari angka misalnya 100%, itu versinya masyarakat itu hanya sekitar 40-50% tidak sampai. Bagaimana tanggapannya? Ya, sebetulnya setiap permasalahan desa itu akan berbeda ya dalam penanganan sampah. Kami mencontohkan di salah satu desa di Taman. Dikelola BUMDes, sampah itu bisa PAD 8 juta per tahun. Ada yang 3 juta per tahun. Jadi tergantung bagaimana desa melakukan manajemen pengelolaan sampahnya, bagaimana cara dia mengatasi permasalahan sampah. Besar kecilnya anggaran, itu sebetulnya bagaimana dia memanajemen dalam penanganan permasalahan di desanya. Saya kira itu. Tidak bisa dipatok 40%, 50%, tapi secara manajemen dia bisa mengolah dengan baik, ya itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Saya kira gitu. Ini kan terkait banyak TPST yang sudah berdiri tapi tidak jalan, itu gimana nanti langkah dari DLHK? DLHK perlu melakukan inventarisasi. Yang namanya TPST itu kan harus utuh ya, dari legal formalnya, keputusannya, terus yang dikelola berapa luasannya. Nah, dari hal-hal tersebut, kira-kira dari sejumlah TPST itu mana yang memenuhi syarat disebut TPST utuh ya. Mana yang TPST masih butuh pembinaan, masih ada beberapa kekurangan, ini yang harus dioptimalkan sehingga penanganan sampah di TPST itu bisa optimal. Harapan ini Pak dari masyarakat untuk sampah sendiri? Harapan kami ya, sebetulnya sampah itu selesai di TPS 3R ya. Di TPS 3R berarti optimalisasi di pemilahannya, di optimalisasi pemanfaatannya ya. Kalau itu selesai di sana, maka TPA itu sudah tutup, tidak ada yang melakukan pembuangan ke TPA karena sudah selesai di TPS 3R. Nah, ini butuh waktu, butuh banyak lah, butuh SDM, butuh waktu, butuh pembinaan dan segala macamnya, butuh biaya. Berkaitan dengan kesadaran dan tanggung jawab tentang sampah Mas ya, itu ada opini masyarakat itu karena merasa sudah membayar pajak, tapi selama ini pemerintah itu beberapa kali melakukan sosialisasi tapi implementasinya tidak bisa maksimal, itu bagaimana? Jangan diasumsikan bayar pajak loh ya. Pajak itu iuran wajib yang dipaksakan masyarakat untuk membayar. Di sampah ini adalah jasa pelayanan. Seberapa jasa itu digunakan yang diberikan kepada masyarakat. Jadi harus dibedakan antara pajak dengan jasa layanan itu. Nah ini kan itu sangat relatif. Tidak bisa disamakan Kecamatan Sidoarjo bayarnya sama dengan Kecamatan Balungbendo. Maka harus di dalam penentuan tarif itu ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah biaya pemilahan, biaya pengangkutan, dan biaya pemrosesan. Biaya-biaya itu tentunya akan berbeda di masing-masing wilayah, dan kebijakan masyarakat atau dari masing-masing wilayah bagaimana dia menentukan tarif itu. Jadi tidak bisa disamakan. Ya, itu kan versi di dinas Mas ya. Tapi masyarakat kan tidak tahu tentang itu. Nah, mereka berpikirnya
karena sudah membayar pajak, mereka juga butuh ini. Ya. Pemprov ini membutuhkan fasilitas. Makanya nggih. yang wajib pajak itu adalah pajak bumi dan bangunan. Ya. Ya kan? Kalau terkait dengan jasa layanan retribusi itu kan ada aturannya, ada perdanya. Nah, untuk sampah itu sudah diatur di dalam Pergub 116. Itu bunyinya adalah cara penentuan tarif jasa layanan. Dan itu ada antaranya, masyarakat diberikan edukasi cara menentukan tarifnya. Bukan pajak loh ya, sekali lagi cara menentukan tarifnya. Dengan Pak siapa? Gofur, Selaku pemerhati lingkungan. konsultan, bukan? Konsultan individual, Oh, gitu ya? pemerhati lingkungan. Ya, makasih Pak ya. Siap.